Selamat. Allah waktu itu kepada api yang dipakai oleh Raja Ibrahim, Nabi Ibrahim. Diwaktukan. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Selamatkan Ibrahim. Waktu itu sifat dasar api adalah menghanguskan. Jadi Allah mewahyukan itu. Allah juga mewahyukan kepada angin untuk menyerbukan. Nah, dalam ayat ini Allah mewahyukan melalui Jibril. Maryam memberikan kabar bahwa Allah akan memilih Maryam menjadi satu di antara wanita-wanita mulia di zamannya yang dilebihkan atas seluruh alam di zamannya. Jadi menunjukkan bahwa Allah itu maha kerso ya. Allah wenang gawe tinggal gawe. Allah berkehendak menurut iradahnya, menurut keinginannya. Tidak ada satu pakem yang bisa dan boleh membatasi Allah, itu tidak boleh. Bahkan syariat agama sekalipun tidak berlaku untuk Allah. Artinya Allah berhak merubah syariat agamanya. Dulu haram, sekarang tidak, atau sebaliknya. Seiring dengan bergilir gantinya Nabi Rasul di setiap periodenya. Mungkin di zaman Nabi Isa, khamar belum diharamkan. Bisa jadi. Mungkin di zaman Nabi Musa, tutup aurat bentuknya nggak seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Syariat itu berganti menurut kebutuhan, perkembangan sosiologi umat. Dan itu hanya Allah yang berhak. Jadi demikian pula kriteria Nabi, termasuk kriteria orang-orang yang baik dan dimuliakan oleh Allah. Itu Allah sendiri. Umat sering terjebak menjadi pembangkang dan pengingkar kebenaran. Karena apa? Karena sudah terlanjur membuat kriteria tentang orang yang hebat, pemimpin yang layak, dan sebagainya berdasarkan kriteria manusia sendiri. Sehingga ketika Allah memilih hambanya istofa, ya, ternyata tidak sesuai dengan kriteria manusia, lalu manusia membantahnya. Ya, seperti Maryam ini. Ya, nanti kita akan tahu betapa di ayat-ayat selanjutnya menunjukkan manusia itu sok-sokan memberi batasan Allah tentang siapa yang layak, siapa yang seharusnya dimuliakan, disanjung, dijadikan pemimpin di setiap zamannya. Ya rata-rata manusia kalau memilih pemimpin atau memilih orang yang harus dimuliakan, apa coba kriterianya sekarang ini? Sekarang ini coba apa kriteria? Ya baik laki-laki maupun perempuan, manusia yang biasanya dihormati, biasanya ditaati, biasanya disanjung atau diidolakan atau untuk diikuti tips-tips kesuksesannya. Itu manusia-manusia dengan faktor-faktor penentu apa coba? Biasanya orang sekarang. Ayo kita ngobrol. Apa coba? Ya. Memiliki masa yang banyak, bos. Karisma. Karisma. Punya karisma. Karisma. Punya kuasa, Gus. Kuasa, karisma, apa lagi?
Jujur. Oke, jujur. Sekarang jujur, Bu. Beda. Kalau Uangnya banyak terus. kalau aku terpilih, maka LPG gratis. Waduh, masak terus. Itu pemimpin manusia di bumi, di dalam hal keduniawian. Nah, di dalam hal yang lain, misalnya, dalam hal keagamaan, sama, dalam bahkan lingkungan sekitar. Orang-orang yang biasanya kita jadikan ujangan untuk anak kita. Nah, nanti kamu jadi seperti itu loh. Itu loh. Gini. Itu biasanya yang gimana? Yang dijadikan kriteria orang tua untuk nyuruh anaknya niru itu. Gimana? Kayak tadi ada berilmu, berkuasa, berharta, apa lagi? Ganteng. Oke, apa Mas Andi? Pinter. Pinter. Apa Mas Andi? Anak-anak muda sekarang ini yang alay-alay itu mengagumi artis-artis Korea itu karena apanya? Karena apanya? Ganteng, Bu. Ganteng, kayak Pak Sultana gitu ya. Gantengnya apa gitu loh. Coba misalnya sekarang anak-anak muda di Indonesia, bahkan kadang ibu-ibu muda itu. Wajahnya imut-imut, Gus. Aduh, imut-imut apa? Kayak Mas Wahyu apa kayak Pak Jo? Kalau saya amit-amit, Gus. Orang mengagumi Ariel Noah misalnya. Itu yang dikagumi apa ya, Pak? Ariel Noah kalau dari belakang kan mirip Pak Jun Riau. Jadi kenapa? Kenapa kok orang mengagumi? Ini kita bicara istofaki loh ya. Maryam itu, Ibu Maryam itu, sejak dia masih kecil sampai menginjak remaja sehingga di usia itu tidak pernah terpikir untuk menikah atau apa enggak, dia memang terpilih menjadi orang yang hatinya kemudian condong kepada ibadah. Jadi hanya beribadah sepanjang hidupnya, yang nggak pengen terkenal, yang nggak pengen kemana-mana, ya nggak pengen harta, nggak pengen apa. Artinya Allah memilih Ibu Maryam itu dengan kriteria apa coba? Sama nggak pilihan? Ini kan selain istofaki waktu haroki, menunjukkanmu juga istofaki al alamin. Allah memilih Ibu Maryam ini, waktu itu belum ibu, masih gadis Maryam ya. Memilih gadis Maryam ini untuk menjadi perempuan paling unggul di seluruh alam. Bayangkan di seluruh alam tuh. Di seluruh alam. Berarti kan dia adalah Miss Universe tuh. Ya kan? Miss World. Perempuan paling utama, perempuan paling hebat, perempuan paling unggul, juara di seluruh dunia. Nah sekarang ya, Allah memilih Ibu Maryam atau gadis Maryam untuk jadi paling unggul di seluruh alam atau Miss World. Sekarang bandingkan dengan kriteria Miss World-nya Miss World orang-orang Amerika itu. Sama nggak? Sama nggak? Jauh sekali, Gus. Lah ya itu kita aja namanya. Jadi kalimat ini Mas Yoyo, teman kalau ada perempuan cantik di jalan masih melirik nggak? Ini lah ini loh makanya sampai lagi bener itu. Ini dia. Wastafaki wastafaki ala nisa'il alamin. Itu kan
gitu, biasanya diumumkan di panggung misbah itu. And the winner, gitu. Dan pemenangnya adalah gitu. Miss Burman. Kan gitu. Dan pemenangnya adalah Nona ini. Bayangkan. Coba kalau misalnya diumumkan di kontes Miss Universe atau Miss World. Dan pemenangnya adalah Nona Mukhlisin Al-Fajuri. Waduh, orang kaget semua. Yang Pak Mukhlisin dengan bagian komando pasukan kata. Jadi kriterianya beda tuh. Kriterianya Allah ternyata orang-orang yang berhati suci, orang-orang yang tidak ingin ini itu, orang yang rendah hati, tidak pengen tahta, tidak pengen rupa, itu kebalik betul sama kan Miss Universe maupun Miss World itu kan memberi satu pesan kepada seluruh wanita di seluruh bumi bahwa untuk menjadi wanita yang sejati, yang hebat, yang paling mulia, idaman itu adalah harus seperti itu. Kalau pakai one piece atau pakai baju baju renang itu gini, lenggak-lenggok, disuruh mengerjakan tubuhnya untuk menutupi bahwasanya itu hanya kontes tubuh, dia pakai ditanyain tentang pengetahuan, kecerdasan, ya itu hanya untuk menutupi aja. Coba kalau dia misalnya orangnya pendek, lalu bobotnya 150 kilo, itu misalnya, musim winter gitu, pilih nggak? Nggak akan. Jangankan pilih Miss World, masih aja nggak noleh kan? Apalagi masuk jadi juri. Nah, ternyata ini kita tidak diberitahu oleh Allah. Apakah Maryam ini hidungnya mancung? Apakah Maryam ini lingkar pinggangnya sekian senti? Tidak ada. Tapi yang diukur di Miss World maupun Universe pasti diukur itu semua. Bahkan bagian-bagian intim pun diukur itu. Nah, yang kayak gini kan berarti kita ini belajar ya dari kalimat istofati ala nisa'il alamin tentang kriteria Allah seringkali berbeda dengan kriterianya manusia dan nyaris selalu begitu. Sama seperti pengutusan para nabi, para rasul. Selalu berbeda. Manusia berharap yang menjadi tokoh yang karismatik dimuliakan itu adalah satu keturunan. Ini saya ini wali. Bapak saya ini dulu kepada Sunan Gentong di mana itu sampai naik terus sampai nanti adalah keturunan dari siapa. Orang begitu pertama nasab seringkali yang dibanggakan. Yang kedua adalah tentang keilmuan tadi. Dulu saya mondok di sini, habis itu kuliah di Mesir, setelah di Mesir di Yaman, mulai Yaman Bien, Yaman Saiki sampai semuanya, wes tentang keilmuan. Lalu yang ketiga juga kadang, nah ternyata Allah memilih ya para nabinya saat itu adalah dari orang-orang yang bahkan ardalun. Apa? Orang-orang yang dianggap lemah, tidak berharta, tidak berkasta, ya kan? Tidak juga punya dianggap berilmu tinggi. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang ummi. Jangankan dianggap ilmu tinggi, baca tulis saja tidak bisa.
Nah, ini yang kemudian umat tidak memilihnya. Umat menganggap bahwa kamu bohong. Demikian pula Maryam nantinya. Di ayat-ayat selanjutnya, kisah itu akan menunjukkan kepada kita betapa anak ibu Maryam atau gadis Maryam dilecehkan akan berita-berita yang dibawanya. Dan ternyata Allah juga berwahyu atau menfirmankan itu kepada Maryam, seorang gadis yang bukan siapa-siapa, yang hidupnya hanya dihabiskan di mihrab. Ya Maryam, iqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sudah pun hari-harinya itu dipakai beribadah, yang diwahyukan kepada Ibu Maryam juga, wahai Maryam, iqnuti, taatlah beribadah. Intinya diperintah Allah untuk lanjutkan kegiatan ibadahmu itu. Lirabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah kamu. Warka'i, dan rukuklah kamu. Marokin, bersama orang-orang yang telah rukuk, orang-orang yang telah sujud. Siapa dia? Ya Nabi Zakaria. Siapa dia? Ya Nabi ya sebagai paman, bapak, atau sepupu juga dari Ibu Maryam. Yang sudah ada zaman itu, artinya berkumpullah, menjadilah orang-orang yang rukuk, yang saleh. Nah, ini satu gambaran kepada kita bahwa ternyata anjuran Allah itu seringkali juga berbeda dengan anjuran manusia. Nah, sana lo bergaul dengan orang-orang sukses sana lo. Itu loh siapa artis ini, artis itu loh, tirulah itu loh, sukses itu loh. Kita menyuruhnya begitu. Adalah Allah menyuruhnya ke arah yang the other direction. Ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idza yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW Allah juga menfirmankan, inilah Muhammad, bukti bahwa wahyu Allah itu, wahyuku, kebenaranku itu benar. Coba kamu kasih tahu tentang cerita atau kisah Maryam, padahal kamu tidak berada di sisi mereka saat itu. Nah, termasuk saat Maryam lahir, umat saat itu, orang-orang keluarganya saat itu mengundi nasib. Apa? Dengan cara melemparkan dadu atau anak panah mereka. Ya. Untuk mengundi siapa di antara mereka yang anak panahnya pas itu yang akan merawat Maryam. Jadi rebutan sih memang. Jadi ada beberapa cara waktu itu bagaimana mengundi. Kadang begini, beberapa anak panah itu diwarnai, gitu ya, diwarnai. Kemudian semua orang disuruh ngambil anak panah itu. Nanti siapa, tapi anak panah itu dimasukkan ke dalam tempat panahnya itu. Nah, yang warnanya itu ditaruh di dalam, tidak kelihatan. Orang disuruh diem, sambil menutup matanya, lalu disuruh ngambil satu anak panah. Siapa yang dapat anak panah yang berwarna itu adalah yang kebagian hak yang diperebutkan. Masuk dalam hal ini. Itu cara mengundi zaman dulu ya. Nah, saat itu mengundi mereka, ya Nabi Zakaria yang dapat. Ya, saat itu mengundi masih menjadi satu tradisi, bukan sesuatu untuk berjudi ya. Wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun, dan kamu juga tidak tahu bagaimana mereka mempertengkarkan hal itu, perebutan merawat Maryam. Artinya Allah sedang mengingatkan Nabi Muhammad SAW betapa benarnya wahyu yang diberikan Allah kepada beliau, termasuk tentang berita-berita gaib, untuk meluruskan berita-berita yang telah ditambah kurangi di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat sebagai the Old Testament maupun Injil sebagai the New Testament. Ya, itu Allah memberi penegasan tentang betapa pentingnya untuk yakin akan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Ada yang mau disampaikan? Ditanyakan terkait ayat ini atau terkait konteks yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam. Jadi nanya niki Gus, Allah itu kan memilih Rasul dan Nabinya kan selalu rata-rata itu yang selalu dari kaum-kaum yang niki Gus. Kalau Ardalun, terus kriterianya itu jauh dari ya kita manusia gitu Gus. Niku tuh termasuk sunatullah atau memang ada rahasia tertentu Gus. Ngapunten nyuwun terahnya Gus. Jadi itu menjadi misteri ya. Kenapa Allah memilih Nabi Nuh yang akan nama aslinya itu Yaskun ya. Nama aslinya Yaskun dan kemudian dipanggil Nuh. Nuh itu artinya air mata atau cengeng. Kenapa? Karena Nuh itu biasanya kalau sangat perasa ya, sangat perasa, sensitif sekali. Sehingga ketika melihat kesedihan gitu beliau nangis, melihat orang menderita gitu beliau nangis, ketika mengingatkan umat lalu kemudian tidak digubris gitu nangis, itu Nabi Nuh. Beliau adalah seorang penggembala. Kenapa Allah memilih hanya seorang yang bukan siapa-siapa, bahkan dianggap cengeng dan sebagainya? Nabi Nuh juga Allah juga memilih Ibrahim yang hanyalah seorang anak perupa, ya, perupa atau pematung, orang yang membuat patung. Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim itu hanyalah seorang apa? Pembuat patung. Nobody, ya hanya seorang orang manusia biasa yang padahal Raja Namrud saat itu yang menjadi lawan Nabi Ibrahim itu adalah kaisar ya. Kalau sekarang itu mungkin Xi Jinping gitu mungkin. Siapa? Tidak ada yang punya pemahaman itu. Nabi selanjutnya, Nabi Yusuf yang kemudian nanti akan menggantikan Raja Mesir itu. Siapa? Yang tidak ada. Waktu itu Bani Israel itu dianggap sebagai kasta budak ya, kasta budak. Dan Nabi Yakub sebagai bapaknya Nabi Yusuf itu ya bukan satu di antara warga Bani Israel yang bukan siapa-siapa. Karena waktu itu Nabi Yakub juga disebut sebagai Israel ya. Nah, sampai kepada Nabi Musa, apalagi Nabi Musa juga satu di antara warga Bani Israel yang budak. Itu kan jauh banget itu dari kriteria. Padahal Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa masuk dalam kelompok tidak saja Nabi, tetapi tidak saja Rasul, tidak saja 25 Nabi Rasul, tapi ulul azmi, kelompok elit 5 Rasul-Rasul itu. Apalagi Nabi Musa, Nabi Isa, coba bayangkan. Nabi Isa itu, kalau sekarang itu dianggap anak haram. Anak haram dianggap itu. Orang Jawa bilang anak lampor. Bayangkan. Itu kelahiran yang hina, paling hina di antara hina itu dianggap begitu. Tapi ternyata coba bayangkan,
betapa Allah memuliakannya sangat tinggi sekali. Bahkan diberikan kuasa-kuasa seperti kuasa Tuhan. Ya, misalnya menghidupkan orang mati itu kan hanya kuasanya Allah tuh. Bayangkan. Atau bahkan menciptakan makhluk. Bagaimana Allah membuat kuasa itu diberikan kepada Nabi Isa, biiznillah, tentunya dengan izin Allah, menciptakan burung dari tanah. Siapa dia? Dia hanya anak yang dianggap oleh masyarakat sebagai anak Arab. Gimana kalau misalnya ada gadis zaman sekarang kemudian tiba-tiba dia hamil, terus ketika ditanya siapa bapaknya, kamu zina dengan siapa? Ini semua dari Allah. Coba saya mau tahu, ada 147 kamera ini. Kalau ada tetangga sampean ngomong gitu, sampean percaya? Ayo yang paling beriman, yang paling berilmu, yang hafal Quran sekalipun sampean. Tidak. Percaya? Ya tidak akan percaya. Jadi kalau zaman itu kemudian orang-orang di sekitarnya tidak percaya, jangankan orang alim, orang awam tidak mungkin percaya. Tapi bagaimana Allah memilih itu? Lalu lahirlah seorang Isa ibnu Maryam. Nah kemudian diberikan seperti itu. Gimana Allah memilih? Ya kuasa Allah sendiri, rahasia Allah itu. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang adalah seorang ummi yang tidak bisa baca tulis. Bayangkan betapa orang Arab saat itu nggak marah. Gimana? Orang tidak bisa baca tulis, lalu ngaku membawa kitab. Sudah pun begitu, ngaku mendapat wahyu. Lalu wahyu yang pertama itu apa coba kalimatnya? Iqra. Bacalah. Gimana? Ngakunya wahyunya adalah Iqra. Tapi padahal beliau tidak bisa baca tulis. Kira-kira sampaikan gitu loh. Yang pimpinan ormas percaya ada orang ngomong gitu. Nah ini Nabi Muhammad juga tidak berkasta tinggi. Nabi Muhammad juga tidak berharta banyak sekali. Enggak. Beliau awal hanyalah seorang pembantu janda kaya raya intinya dalam tanda itu kan beliau hanyalah membantu Khadijah yang kemudian dinikahi oleh Khadijah. Di situ aja. Jadi betapa Allah itu memilih hambanya itu bukan berdasar kriteria manusia. Jikapun para nabi, para rasul itu diceritakan bercahaya, itu nggak kelihatan terus kemudian di manusia biasa kelihatan wajahnya lalu mencorong berapa watt, nggak ada. Tampak lahirnya biasa. Hanya orang beriman yang melihat cahaya iman itu. Jangan dibayangkan apa wajah Nabi Muhammad itu lalu ada kayak sinar gitu. Lah kalau kayak gitu mungkin banyak orang beriman. Tapi kalau manusia biasa melihat Nabi Muhammad ya seperti manusia biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan ana basyarum mithlukum. Artinya kriteria basyar itu adalah kriteria manusia biasa ya makan, ya tidur, ya bersuami, beristri, ya manusia biasa itu begitu. Lalu Maryam tidak pakai bersuami. Kan gitu. Lalu Nabi Isa dan seterusnya. Sehingga bagaimana kriterianya? Ya ayo kita minta kepada Allah. Sekarang ini bagaimana kita memahami ada seorang mujaddid, seorang pembaharu yang dinubuahkan oleh Nabi akan muncul di tiap 100 tahun untuk memperbaiki urusan agama. Bisa jadi sudah muncul, tetapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita sudah terjebak dalam kriteria harus viral, harus sanatnya nyampe, harus apal ini, apal itu, harus ini. Ternyata Allah tidak memakai kriteria itu. So what gitu loh. Dulu kan kuasa Allah memilih dari hambanya yang tidak dengan kriteria manusia tadi. So what gitu loh. So what? Makanya kita ini ayo out of box, berpikir di luar kebiasaan umum. Jangan seperti orang-orangmu yang hanya karena viral langsung waduh. Nah, kayak gitu ya. Ayo jadi the special one. Ayo menjadi orang yang an extraordinary person. Menjadi orang-orang yang luar biasa
yang belajar dari kisah masa lalu untuk kemudian bahkan seorang Abu Bakar As-Siddiq katanya, wes saya beriman apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, saya beriman. Sehingga Nabi Muhammad SAW selalu menjadi nomor satu di mata Abu Bakar. Demikian Mas ya. Pada pagi hari ini Senin, banyak dulur yang harus berangkat lebih pagi. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap menjaga diri, lisan, hati, pikiran kita, dan tindakan kita. Minta kepada Allah pertolongan dan bimbingan selalu agar tetap berada di dalam Shiratal Mustaqim. Diampuni dosanya, diridhoi langkahnya, diarahkan dan diselamatkan dunia dan di dalam. Allahumma aghfir muslimin Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait. Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hasdina min Rabbana wa la taj'alna fi Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ma nafaqtuna ma syahidina hadaitana wa lana Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma barsama rahmatika ya dadil qadil amtar wa dadil rahil ahjar wa dadil rahil al-hawid. Rabbana fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil jannati sabida kama nasib azza wa masibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arhamna